Ketum PSSI terjun langsung ke lapangan. Apa kata beliau tentang persiapan timnas Indonesia jelang duel dengan Jepang? Jelang pertandingan penting, Ketum PSSI mengunjungi langsung sesi latihan timnas Indonesia. Dengan penuh antusiasme, beliau membahas persiapan tim dan apa yang diharapkan dari pemain jelang laga melawan Jepang. Simak apa yang membuat Ketum PSSI yakin dengan kemampuan tim Indonesia. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Jepang. Kevin Dix siap hadapi Mitoma dan Minamino di debutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Jepang, dan Kevin Dix siap tampil di laga pertama. Apa yang menjadi kunci dalam strategi Indonesia untuk meredam permainan cepat Mitoma dan Minamino? Lihat susunan pemain dan prediksi taktik yang akan digunakan. Muda, tangguh, dan berkarakter kuat, pesan berani Marcelino Ferdinand jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Jangan takut, mereka juga manusia. Marcelino Ferdinand memberikan pesan yang penuh semangat sebelum timnas Indonesia menghadapi Jepang. Dengan keyakinan tinggi, ia menegaskan bahwa lawan juga manusia biasa. Apa yang mendorong pemain muda ini untuk berbicara seberani itu? Ambisi berkelas Tom Haye, perbaikan sempurna rumput GBK, dan gairah menantang Jepang dengan selebrasi Nislide perbaikan rumput di GBK jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Tom Haye berjanji akan memanfaatkan kondisi lapangan yang optimal untuk menampilkan permainan terbaiknya. Tidak hanya ingin memenangkan pertandingan, dia juga berambisi untuk membobol gawang Jepang dan merayakan gol dengan gaya yang tak terlupakan. STY harus waspada penuh dan jangan sampai salah taktik. 3 pemain Jepang yang bisa jadi ancaman fatal bagi timnas Indonesia. Pengobrak-abrik Man City dan pembikin rekor Barcelona. Timnas Indonesia harus mewaspadai 3 pemain Jepang yang baru saja mencuri perhatian dunia dengan penampilan gemilang mereka. Dari pengobrak-abrik Man City hingga pembikin repot Barcelona, siapa saja mereka? Temukan pemain-pemain yang bisa jadi ancaman besar bagi Indonesia di laga mendatang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ketum PSSI terjun langsung ke lapangan. Apa kata beliau tentang persiapan timnas Indonesia jelang duel dengan Jepang? Jelang pertandingan penting, Ketum PSSI mengunjungi langsung sesi latihan timnas Indonesia. Dengan penuh antusiasme, beliau membahas persiapan tim dan apa yang diharapkan dari pemain jelang laga melawan Jepang. Simak apa yang membuat Ketum PSSI yakin dengan kemampuan tim Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mendatangi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Duel ini menjadi laga penting baik buat Indonesia maupun Jepang. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong berharap bisa kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar. Apabila Jay Itzes dan kawan-kawan finish di posisi 4 besar, mereka berhak lolos ke putaran keempat dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu Jepang yang saat ini menempati posisi puncak grup C dengan mengemas 10 poin pun bertekad mencuri poin maksimal di Jakarta.
Mereka berharap bisa mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 secara lebih cepat. Situasi ini tentu membuat pertandingan nanti tak akan menjadi laga mudah buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Di atas kertas, tim berjulukan Samurai Biru tersebut jauh lebih diunggulkan. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Namun hal ini tak akan dibiarkan oleh para pemain timnas Indonesia yang mengejar poin dalam situasi krusial seperti sekarang. Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup C. Koleksi poin mereka sama dengan Cina yang menjadi juru kunci sehingga berapapun angka yang didapatkan dalam laga melawan Jepang akan sangat berarti. Dalam situasi ini, Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada tim Merah Putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mendatangi langsung latihan timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Erick Thohir datang menghampiri para pemain dan menyalami mereka. Dia juga terlihat berbicara dengan beberapa pemain serta staf pelatih. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa dia menyapa dan memberikan semangat buat skuad Garuda jelang menghadapi tim terkuat di Asia. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, ujar Erick Thohir. Mereka memiliki semangat tinggi untuk bisa membawa skuad Garuda tampil di pentas dunia. Semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia, kata Erick Thohir. Sekadar informasi, timnas Indonesia setelah menghadapi Jepang akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Laga ini sama pentingnya buat timnas Indonesia agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Jepang. Kevin Dix siap hadapi Mitoma dan Minamino di debutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan Jepang, dan Kevin Dix siap tampil di laga pertama. Apa yang menjadi kunci dalam strategi Indonesia untuk meredam permainan cepat Mitoma dan Minamino? Lihat susunan pemain dan prediksi taktik yang akan digunakan. Inilah prediksi susunan pemain saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus meraih hasil positif saat menantang Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (15 November 2024) malam waktu Indonesia Barat. Jadi tim yang diunggulkan Jepang diprediksi bakal menyerang sejak awal. Tentu hal tersebut harus disikapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan baik. Shin Tae-yong kemungkinan bakal menurunkan taktik serangan balik. Formasi 3-4-3 diprediksi kembali bakal jadi andalan. Maarten Paes bakal jadi andalan timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Penampilannya dalam 4 laga terakhir di ronde ketiga banyak menyelamatkan gawang skuad Garuda dari kebobolan. Tentu pemain FC Dallas tersebut diharapkan dapat membendung gelombang serangan Jepang melalui penyelamatan gemilangnya. Tidak ada Mads Hilgers bukan jadi masalah bagi timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia bisa langsung menurunkan Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen tersebut diperkirakan bakal turun sebagai bek tengah. Kevin akan ditemani oleh Jay Itzes dan Justin Hubner. Justin Hubner juga baru saja kembali ke skuad timnas Indonesia usai pulih dari cedera. Sementara Jay Itzes bakal memimpin skuad timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Di dua sisi sayap, timnas Indonesia bakal menurunkan Sandy Walsh dan Calvin Verdonk.
Keduanya dapat membendung agresivitas Jepang dari sayap yang diinisiasi oleh Ritsu Doan dan Kaoru Mitoma. Di sektor gelandang, timnas Indonesia bisa menurunkan Tom Haye dan Nathan Chuaon. Tom Haye dipasang sebagai pengatur serangan. Sementara pekerjaan kotor di lini tengah bakal diemban oleh Nathan Chuaon. Di lini depan, Shin Tae-yong kemungkinan tidak akan merubah komposisi lini depan. Witan Sulaiman akan diturunkan di sisi kanan dan Ragnar Oratmangoen di sisi kiri. Sementara Rafael Struijk bakal jadi andalan Shin Tae-yong sebagai penyerang tengah timnas Indonesia. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia: Maarten Paes penjaga gawang, Sandy Walsh, Kevin Dix, Jay Itzas, Justin Hubner, Calvin Verdon, Tom Haye, Nathan Chuaon, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Muda, tangguh, dan berkarakter kuat, pesan berani Marcelino Ferdinand jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Jangan takut, mereka juga manusia. Marcelino Ferdinand memberikan pesan yang penuh semangat sebelum timnas Indonesia menghadapi Jepang. Dengan keyakinan tinggi, ia menegaskan bahwa lawan juga manusia biasa. Apa yang mendorong pemain muda ini untuk berbicara seberani itu? Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sampaikan pesan penting sebelum menghadapi Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang pada Jumat (15 November 2024) malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Samurai Biru bukan lawan yang asing bagi Marcelino Ferdinand. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut pernah jumpa Jepang di ajang Piala Asia 2023. Kala itu skuad Garuda kalah 1-3 dari Jepang di laga terakhir fase grup. Namun, situasi mulai berubah untuk kedua tim. Jepang makin kuat di lini pertahanan dan tetap produktif mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia makin kuat berkat para pemain naturalisasi yang terus hadir mengisi titik lemah skuad Garuda. Marcelino mengakui bahwa Jepang dan Arab Saudi jadi lawan yang sulit bagi timnas Indonesia. Namun pemain Oxford United tersebut menyebut seluruh skuad timnas Indonesia sudah siap menghadapi dua raksasa Asia tersebut. Semua pemain sudah sangat siap, ujar Marcelino Ferdinand pada Selasa (12 November 2024). Semua pemain sangat antusias menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kita tahu Jepang dan Arab Saudi jadi pertandingan yang sulit. Tapi kita memikirkan tim kita sendiri. Kita siapkan tim dan evaluasi pertandingan sebelumnya, lanjutnya. Marcelino Ferdinand sudah mengevaluasi kekurangan timnya saat pertemuan terakhir lawan Jepang. Ex-pemain Persebaya tersebut sudah mengantongi cara untuk meredam permainan Jepang di lapangan. Mungkin butuh adaptasi ya waktu pertama kali lawan mereka, ujar Marcelino. Sekarang kita tahu mereka bermain, tahu bagaimana kita harus bermain. Jadi kita sangat mengevaluasi pertandingan sebelumnya dan bisa siap di laga berikutnya, lanjutnya. Marcelino Ferdinand mengaku bahwa skuad timnas Indonesia harus percaya diri untuk menguasai bola. Selain itu, para pemain dituntut tidak gentar menghadapi Jepang. Pasalnya, skuad Samurai Biru juga sama-sama manusia seperti para pemain timnas Indonesia. Mungkin kami harus lebih berani pegang bola dan percaya diri saja, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Saya pikir sama-sama manusia juga, ujarnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every Ambisi berkelas Tom Hye perbaikan sempurna rumput GBK dan gairah menantang Jepang dengan selebrasi Nisli de perbaikan rumput di GBK jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Tom Hye berjanji akan memanfaatkan kondisi lapangan yang optimal untuk menampilkan permainan terbaiknya. Tidak hanya ingin memenangkan pertandingan, dia juga berambisi untuk membobol gawang Jepang dan merayakan gol dengan gaya yang tak terlupakan. Pemain timnas Indonesia Tom Hye buka suara usai rumput lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jakarta telah diperbaiki sebelum lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumput di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jadi sorotan publik tanah air. Pasalnya, kualitas rumput tidak terlalu baik usai pemilu 2024. Hal ini membuat laga berjalan kurang menarik karena masalah rumput yang menghambat jalannya bola. Salah satu momen yang paling disorot publik terjadi pada 11 Juni 2024. Kala itu timnas Indonesia menantang Filipina di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye pada babak pertama sukses membuka keunggulan skuad Garuda. Sebelumnya pemain 29 tahun tersebut dikenal melakukan selebrasi meluncur dengan lutut dalam kurung knee slide. Tom Hye pun mencoba melakukannya di rumput GBK. Bukannya meluncur mulus seperti di Belanda, lututnya pun mengalami luka usai selebrasi. Laga lawan Australia jadi puncak kekesalan publik. Pasalnya banyak bagian rumput GBK yang mudah tercerabut dari akar usai duel kedua tim. Usai laga lawan Australia pada 10 September 2024, pihak pengelola SUGBK langsung bergerak cepat. Rumput SUGBK langsung diperbaiki untuk persiapan lawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI pun sudah memamerkan rumput GBK yang sudah siap dipakai untuk pertandingan. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dengan rumput lebih baik. Tom Hye senang bukan kepalang usai rumput GBK telah diperbaiki. Dirinya pun mengaku bahwa rumput GBK sudah siap untuk selebrasi meluncur khas Tom Hye. Pemain 29 tahun tersebut ingin mencetak gol dan melakukan selebrasi meluncur saat jumpa Jepang. Saya baru saja menyaksikan video soal rumput itu, tapi dia tidak memperbaikinya untukku, ujar Tom Hye. Saya baru menyaksikan video dari Coach Justin dan itu menyebar luas di media sosial dan dia menunjukkan padaku rumput baru di Stadion GBK. Jadi, lapangan tersebut sudah siap untuk selebrasi Nisli saya. Jadi, saya bisa mewujudkannya lanjutnya. Pemain Almere City mengaku bahwa selebrasi tersebut bakal jadi momen terindah dalam kariernya. Jujur saja, saya tidak berpikir hal tersebut sebelum pertandingan karena saya tidak ingin membawa sial siapapun. Tapi akan menjadi momen yang indah nantinya, ujarnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. STY harus waspada penuh dan jangan sampai salah taktik 3 pemain Jepang yang bisa jadi ancaman fatal bagi timnas Indonesia, pengobrak-abrik Man City dan pembikin rekor Barcelona. Timnas Indonesia harus mewaspadai 3 pemain Jepang yang baru saja mencuri perhatian dunia dengan penampilan gemilang mereka. Dari pengobrak-abrik Man City hingga pembikin repot Barcelona, siapa saja mereka? Temukan pemain-pemain yang bisa jadi ancaman besar bagi Indonesia di laga mendatang.
Berikut adalah pemain Jepang yang wajib diwaspadai timnas Indonesia, salah satunya adalah gelandang AS Monaco, Takumi Minamino. Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada Jumat (15 November 2024) esok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menghadapi tim terbaik Asia, berikut ini 3 pemain Jepang yang patut diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia terpaut ranking sangat jauh dari Jepang. Dalam pemanggilan kali ini pun, Jepang membawa 23 pemain yang berkarier di Eropa. Hanya 4 pemain yang berkarier di liga domestik. Artinya seluruh pemain Jepang sangat berbahaya dan di atas kertas kualitasnya sangat mengungguli pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pernah menjawab bahwa satu pemain yang diwaspadai dari Jepang adalah Ayase Ueda. Tidak enak kalau sebut nama, tidak ada waktu juga untuk mengingatnya. Tapi sepertinya nomor 9 dalam kurung Jepang yang berbahaya, kata Shin Tae-yong saat menjawab pertanyaan di Indomil Steril. Namun dalam pemanggilan kali ini, Jepang tak memanggil Ueda karena mengalami cedera. Meski begitu tetap pemain-pemain Jepang lainnya patut diwaspadai. 1. Takefusa Kubo. Takefusa Kubo adalah pemain 23 tahun yang kini bermain untuk Real Sociedad. Di level U19, pemain ini sudah pernah menghadapi Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pada 2018 lalu. Kini perkembangannya sangat pesat, Kubo punya penampilan reguler di La Liga. Musim lalu, Kubo mencatat 7 gol dan 4 assist untuk Sociedad, dan musim ini sudah 3 gol dicetaknya. Dan perlu hati-hati juga buat Shin Tae-yong, Kubo dalam mood bagus usai mengantarkan Sociedad mengalahkan Barcelona pada 10 November lalu. 2. Kaoru Mitoma. Satu pemain juga yang perlu diwaspadai adalah winger Brighton, Kaoru Mitoma. Pemain 27 tahun beroperasi di sisi kiri penyerangan, jadi lawan yang akan merepotkan sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Sandy Walsh atau Yakob Sayuri berpotensi menghadapi pemain bertipe dribbler yang satu ini. Sebelum melawan Indonesia, Kaoru Mitoma dalam mood yang bagus usai mengantarkan Brighton mengalahkan Manchester City 2-1. Takumi Minamino merupakan motor serangan timnas Jepang saat ini. Sebagai playmaker atau pemain dengan peran nomor 10, Minamino sudah mengoleksi 2 gol untuk timnas Jepang di putaran ketiga ini. Di level klub, Minamino moncer bersama AS Monaco musim lalu dengan catatan 9 gol dan 6 assist. Musim ini, ex-pemain Liverpool ini sudah menciptakan 3 gol dan 2 assist di semua ajang bersama AS Monaco.